yang ibu-ibu yang di luar silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila ruh masyayikhina wa liabaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana di malam hari ini kita bisa kembali duduk bersama, diberikan taufik hidayahnya, digampangkan langkah kaki kita untuk kita berkumpul di musalla Baitul Mukmin yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduknya juga insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap bulannya pembahasan kita yaitu adalah kitab Safinatun Najah dan Kitabul Hikam karya Al-Imam Al-Haddad. Kita mulai dengan kitab Safinatun Najah dulu, yaitu pembahasan tentang ilmu fikih. Bab faslun fi syurutit taharah. Syurutul wudu'i asyratun. Bab yang menerangkan tentang syarat wudu. Jadi wudu itu ada syaratnya biar sah wudunya. Bukan caranya. Bukan cara wudhu, bukan. Yang nak dibahas oleh beliau ini syarat biar wudhu kita sah. Apa yang pertama? Yang pertama syarat biar wudhu kita sah, al-islamu, harus muslim. Wudhu itu yang wudhu harus muslim. Karena wudhu butuh dengan niat, dan niat tidak sah kalau bukan dari seorang muslim, maka wudhu orang kafir itu tidak sah. Tidak sah, tidak dianggap. Walaupun caranya benar persis seperti wudhu orang muslim, tapi dia kafir, tidak sah wudhunya. Berarti orang kafir itu harus apa pertama kali? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru disuruh mandi, macam-macam lah. Jadi yang terpenting untuk orang kafir pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan kita ajari dia sholat, kita ajari dia wudu, kita ajari dia mandi wajib, tapi belum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salah itu. Jangan kita takut-takuti dulu. Kalau nak masuk Islam, sunat belum? Belum. Sunat ya.
Orang akhirnya dia masuk Islam. Kan gitu loh. Ketika dia mengatakan, kawan kita ngomong pengen masuk Islam, langsung cepat-cepat ucapkan 2 kalimat syahadat. Selamatkan dulu dia dari kekal abadi di api neraka. Sudah selamat, baru nanti ajari syarat-syarat wudu, ajari sholat, nanti dicicil tak apa-apa. Jadi kalau dia orang kafir wudu, tak sah wudunya. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, at-tamyiz. Agar wudu itu sah, yang berwudu harus sudah mumayyiz. Mumayyiz itu untuk anak yang sudah bisa makan sendiri, bisa buang air sendiri, dan bisa istinja sendiri, cebok dewek. Itu mumayyiz. Ulama tidak memberi patokan dengan umur. Oh, mumayyiz itu 5 tahun, tidak. Oh, mumayyiz itu 7 tahun, tidak. Ulama tidak memberi patokan dengan umur, tapi maksud mumayyiz, kata ulama, adalah anak yang sudah bisa makan sendiri dan buang air, cebok sendiri, istinja sendiri. Itu mumayyiz. Berarti misalkan umur 4 tahun, dia sudah bisa makan sendiri, buang air sendiri, dia bisa istinja sendiri, udah, ini anak bayi atau anak kecil yang sudah mumayyiz. Tapi misalkan umur 6 tahun dia belum bisa makan dan cebok sendiri, berarti dia belum mumayyiz. Nah, jadi tidak diberi patokan dengan umur, tapi diberi patokan dengan makan dan buang air, cebok sendiri. Itu kata ulama. Anak kecil yang belum mumayyiz berarti wudunya tidak sah. Dengan artian ketika wudunya tidak sah, dia tidak boleh jadi imam. Itu kaitannya. Jadi ibu-ibu misalkan, Habib boleh tak anak aku jadi imam? Jengok dulu, mumayyiz belum? Tak mesti dia balik. Mumayyiz belum? Dia udah mumayyiz, dia udah ngerti. Misalkan kalau buang air di kamar mandi, tahu cara istinja dengan benar, tahu, udah kita ajari wudu. Umurnya 5 tahun, boleh. Tak mesti dia balik. Selagi dia sudah mumayyiz, boleh dia jadi imam. Tapi dia belum mumayyiz, kita ajari dia wudu, tetap dia belum boleh jadi imam. Karena wudunya masih belum sah. Kenapa wudunya tidak sah? Karena dia belum mumayyiz. Ya, jadi mumayyiz itu untuk anak kecil yang sudah bisa makan, minum, buang air, istinja sendiri. Itu namanya anak kecil yang mumayyiz. Wudunya sah. Kalau wudunya sah, dia boleh jadi imam. Kalau wudunya sah, dia boleh jadi imam. Kalau wudunya sah dan dia sudah mumayyiz tadi, dia sholat, dia ibadah apapun sudah cukup dengan niat dia sendiri. Dia umrah misalkan cukup dengan dia yang niat. Tapi kalau anak yang belum mumayyiz, itu harus diniati sama orang tua. Wudunya masih belum sah. Berarti juga sholatnya hanya untuk mendidik dia. Bukan artinya berarti Habib kalau belum mumayyiz, ya udah, tidak apa-apa anak kita ajari sholat. Tidak mesti. Kita ajak sholat, kita ajari sholat, tapi untuk mendidik, agar kita punya anak terbiasa untuk sholat. Karena sering kita sampaikan bahwasannya anak itu tergantung orang tuanya. Kalau bapak emaknya tidak pernah sholat, cak mana anaknya nak sholat? Tidak pernah nyingok orang tuanya sholat. Tapi kalau anak ini dari kecil sudah melihat setiap waktu, setiap 5 waktu orang tuanya sholat, mau tidak mau, akhirnya dia akan meniru orang tuanya untuk sholat. Jadi perhatikan anak kita dari sekarang. Jangan nunggu dia sudah dewasa, baru kita paksa untuk sholat. Wajar kalau dia berontak, salah kita. Karena dari kecil dia tidak kita ajarkan, dari kecil tidak kita praktekkan kepadanya bagaimana cara sholat.
Tak usah diajak. Kita yang solat dia jengok, dia melok dia. Itu budak kecil kan begitu. Jadi kita ajari anak kita yang belum mumayyiz untuk solat, tapi dia wuduknya masih belum sah. Kapan wuduk anak kecil sah? Kalau dia sudah mumayyiz. Sekali lagi, mumayyiz, bukan baligh, bukan sudah dewasa. Tidak perlu sampai perempuan datang bulan, tidak perlu sampai laki-laki keluar sperma, tidak perlu. Yang penting anak tadi mumayyiz, makan sendiri, buang air sendiri, istinja juga sendiri. Itu namanya anak kecil yang mumayyiz. Niatnya sah, wuduknya sah. Kalau wuduk niatnya sah, berarti dia sholatnya juga sah dan boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Tapi jelas hukumnya makruh kalau di musola. Masih banyak yang udah lebih dewasa. Jangan bayi anak belum mumayyiz. Tapi sah. Ini solusi buat ibu-ibu di rumah yang ingin sholat berjamaah. Bapaknya sholat di musola, ibu kalau sholat dewean rugi. Ibu tidak bisa keluar misalkan ke musola, nak sholat di rumah. Ajaklah anak laki-laki yang udah mumayyiz tadi, untuk biar dia jadi imam. Tetap yang laki jadi imam kalau dia sudah mumayyiz. Jadi syarat wudu yang kedua adalah tamyiz atau mumayyiz. Kemudian syarat yang ketiga agar wudu kita sah, ini untuk perempuan, an-naqa'u anil haidhi wan nifas. Perempuan tersebut harus tidak dalam keadaan haid. Haid itu men atau datang bulan, atau dalam keadaan nifas. Kalau dalam keadaan haid atau nifas, wudunya tidak sah. Pengen wudu, dia lagi tak solat, tak sah wudunya. Bahkan ketika dia sengaja wudu, dia tahu tidak sah wudunya, masih dia wudu niat untuk ibadah, sudah tak sah, dosa pula. Karena main-main dengan ibadah. Jadi perempuan yang lagi datang bulan atau lagi nifas, habis melahirkan, keluar darah, itu namanya darah nifas, itu tidak boleh dia untuk wudu, karena tidak sah. Boleh tidak dia wudu untuk menjaga diri? Boleh, kata ulama. Jadi niat wudunya bukan untuk ibadah. Karena dia kalau untuk ibadah apa? Dia tidak boleh ibadah. Dia tidak boleh megang Al-Quran, dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa, dia tidak boleh ke masjid, dia tidak boleh tawaf, tidak boleh ke masjid. Jadi wudunya buat apa? Jadi kalau dia sudah tahu wudunya tidak sah, dia masih wudu niat ibadah, bisa kena dosa karena memainkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus untuk perempuan yang pengen wudu untuk menjaga diri, dia lagi datang bulan, cuman kebiasaan dari dulu kalau keluar dari rumah ambil wudu, biar ketika di jalan dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kebiasaan dari dulu, kalau mau tidur dalam keadaan berwudu, biar dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu boleh, kata ulama. Jadi niat wudunya bukan untuk ibadah. Cak mana niat berwudu, aku niat wudu biar dijaga sama Allah, sah, tidak apa-apa. Jadi wudu yang boleh untuk perempuan haid dan nifas, niat untuk hifdzun, biar dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat untuk ibadah, tidak sah wudunya. Itu insyaAllah jelas syarat ketiga agar wudu kita sah, yaitu perempuan harus tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas, baru wudunya sah yang untuk ibadah. Kalau wudu untuk dijaga, karena kan wudu itu silahul mukmin. Di dalam beberapa riwayat Nabi besar Muhammad SAW bersabda, wudu itu adalah tameng seorang mukmin, menjaga dirinya dari musibah, menjaga dirinya dari malapetaka, menjaga dirinya daripada yang membahayakannya, sihir dan macam-macam itu bisa mental insyaallah kalau kita punya wudu.
Nah, maka dari itu dianjurkan keluar rumah harus dalam keadaan berwudu. Nak tidur malam dalam keadaan berwudu. Nah, wudu ini niat agar dijaga oleh Allah sah walaupun dari perempuan yang lagi haid atau nifas. Karena kalau perempuan lagi haid nifas itu kan lagi ada ibadah. Lagi dalam keadaan istilahnya keadaan perempuan yang paling tidak bagus ya dari lagi haid, jauh dari ibadah, maka dia dianjurkan untuk wudu, niat untuk menjaga dirinya daripada hal-hal yang membahayakan. Sekali lagi, niatnya bukan untuk ibadah. Kalau niat untuk ibadah tidak sah wudunya. Kemudian itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat daripada syarat biar wudu kita sah, an-naqa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Syarat biar wudu kita sah, di anggota wudu kita, muka, tangan, kepala dan kaki itu tidak ada hal-hal yang bisa mencegah untuk sampai air ke kulit. Dia wudunya rapi sah, tapi tangannya cat galau misalkan, tidak sah berarti. Kenapa tidak sah? Karena syarat sahnya wudu, air harus nyampai ke kulit, bukan ke pori-pori. Tidak perlu sampai ke pori-pori, kita tidak tahu nyampe tidak ke pori-pori, ke kulit. Air sampai ke kulit itu syarat sahnya wudu yang keempat. Berarti kalau di tangan kita ada minyak, yang mana minyak tadi bisa menghalangi air, tidak sah wudunya. Ada cat tadi bisa menghalangi air, tidak sah wudunya. Di rambut misalkan ada pewarna rambut, yang mana pewarna rambut tadi menghalangi air untuk sampai ke rambut, tidak sah wudunya. Cuman kalau wudu kan tidak, kalau rambut yang wajib dibasuh, paling dikit 3 helai rambut sudah cukup. Tapi kalau mandi wajib, semua harus kena. Hati-hati yang pakai pewarna rambut yang yang menghalangi air untuk sampai ke rambut. Jadi kalau nak warnai rambut, tanya dulu, ini banyu kena apa tidak kalau ke rambut. Oh kena misalkan, sudah, ini untuk perempuan, silakan warnai rambut anda. Tapi kalau pewarna rambut tadi menghalangi air untuk sampai ke rambut, maka wudunya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah, karena dia punya rambut. Lain kalau yang lagi botak, yang lagi botak cak mana Habib, katik rambutnya, sudah, yang lagi botak cukup usap kulitnya. Tapi kalau ada rambut, wajib rambut, tidak cukup kulit, rambut. Kalau ada rambut wajib rambut. Tidak ada rambut baru cukup dengan kulit botaknya itu. Nah, itu syarat yang keempat. Jadi syarat yang keempat untuk sahnya wudu kita, jangan sampai di bagian anggota wudu kita ada hal-hal yang mencegah untuk sampai air kepadanya. Contoh misalkan ada orang yang tangannya habis patah. Ini yang makzur, yang ada uzur, sakit, lagi diinfus misalkan, nah bisa kena air, tangannya patah, habis dipasang gips misalkan, nah bisa kena air, diperban. Nah, maka itu ulama memberi solusi. Apa solusinya? Ini kan tidak kena air nih, tidak bisa kena air. Yang diperban ini tidak boleh kena banyu. Kalau kena banyu kata dokter sembuhnya lambat, itu udah uzur. Kalau kena banyu tambah sakit, uzur. Jadi yang membahayakan diri kita sama syariat dianggap uzur. Artinya uzur dikasih solusi yang kedua. Apa? Kita ganti wudu itu dengan tayamum. Tapi wajib wudu dulu. Jadi misalkan ada orang yang tangannya perbanan, tak boleh kena banyu kata dokter tangan kanan ini karena ada perban. Sudah, wudu biasa, jangan langsung tayamum, wudu dulu. Wudu seperti biasa, basuh muka, tangan kanan tidak bisa dibasuh, berarti basuh tangan kiri, usap rambut, basuh kaki kanan kiri, selesai, keringkan, habis itu dia baru tayamum. Dia baru tayamum kan gampang, usap muka dengan debu dan
dua telapak tangan sampai ke sini. Oh, tak bisa juga sini, ya sudah, sebisanya. Kenakan debu dan kiri. Solat habis itu. Tapi solat ini nanti wajib dia ulang kalau dia udah sembuh. Catat berarti. Catat. Ini hutang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau hutang sama manusia wajib kita catat biar tak lupa. Apalagi hutang sama Allah. Catat. Pas lagi sakit tak bisa wudu, digantikan tayamum, ada hutang solat berapa ikut. Nanti kalau udah sembuh bayar. Banyaknya Ustaz, dicicil tak apa-apa. Tak mesti seharian dia kodok solat 100 kali solat, pingsan habis itu. Jadi tak mesti, dicicil. Allah tahu kita meninggalkannya atau kita wajib ulang karena kita ada sakit waktu itu, ada uzur. Jadi syarat sah wudu yang keempat, jangan sampai di anggota tubuh kita, anggota wudu, bukan anggota tubuh yang lain, anggota wudu, hal-hal yang mencegah untuk sampainya air kepada kulit. Kemudian syarat yang kelima, alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Di anggota wudu kita jangan sampai ada hal-hal yang bisa merubah air. Jadi kalau tadi yang keempat, ada yang nempel di anggota wudu kita, sesuatu yang mencegah air untuk sampai ke kulit. Yang kelima tidak. Air sampai ke kulit, tapi di kulit kita ini ada misalkan ada minyak, yang mana minyak ini kalau kena air minyaknya hilang, tapi airnya berubah. Jadi misalkan umpama kita wudhu pakai 2 botol ini, kita tadai wudhu kita di bak, tangan kita minyakan misalkan, kita wudhu lah dengan 2 banyu ini, selesai jirok banyunya. Kalau banyu tadi yang di bak itu berubah, yang kita wadai di ember berubah, karena di badan kita ada minyak atau ada apalah itu yang merubah air, maka wudhu kita barusan tidak sah. Paham ya? Jadi bagaimana caranya? Caranya berarti sebelum wudhu bersihkan dulu. Ada minyak di tangan, jangan langsung wudhu, bersihkan dulu. Minyak di tangan bersihkan dulu, basuh dulu, baru Anda wudhu. Soalnya kalau minyak tadi ngerubah banyu yang mengalir ke tangan, maka wudhu kita tidak sah. Di tangan kita ada minyak, ketika kita wudhu, muka tidak berubah airnya. Basuh tangan bagian kanan, jatuh air tadi dalam keadaan berubah karena bekas minyak yang di tangan, berarti wudhu kita tidak sah. Tidak cukup, harus kita basuh lagi, begitu maksudnya. Harus kita basuh lagi sehingga air yang bekas wudhu kita tidak berubah persis seperti sebelum kita pakai. Nah, berarti caranya yang di badannya ada minyak, yang di badannya ada hand body misalkan, habis pakai hand body, ibu-ibu misalkan perempuan tebal hand body-nya, sehingga kalau kena air bekas basuhan muka itu berubah karena hand body, berarti wudhunya belum sah. Wajib dia basuh lagi sekali lagi. Yang tadi tidak dianggap. Yang tadi dihitung untuk membersihkan muka dari hand body. Baru basuhan yang kedua dihitung wudu, begitu. Karena syarat sah wudu yang kelima, air bekas basuhan anggota wudu kita tidak boleh berubah dengan apa yang menempel pada tubuh kita. Kalau bekas kita basuh air tadi dari anggota tubuh kita dan berubah karena ada yang menempel di muka kita, minyak, hand body dan apalah itu, maka wudunya tidak sah. Tidak dianggap wudu, itu baru basuh baru ngilangkan hand body, baru ngilangkan minyak, wudu sekali lagi, baru dianggap sah. Insyaallah jelas. Ini penting ya, karena kadang itu sudah pakai hand body baru nak wudu. Dia wudunya sekali pula tidak cukup. Berarti harus dia basuh dulu. Sudah hilang hand body-nya, baru dia basuh tangannya niat wudu. Itu syarat yang kelima. Insyaallah jelas. Kemudian syarat yang keenam daripada sahnya wudu kita, wal ilmu bi fardhiyatihi.
kita harus yakin bahwasanya wudu itu hukumnya fardu wajib. Kalau ada orang tadi wudu tapi dia kira wudu ini sunnah, berarti wudunya tidak sah. Ibadah yang diwajibkan dengan wudu berarti wudunya wajib. Contoh, salat, walaupun salatnya salat sunnah. Salat sunnah sah tidak tanpa ada wudu? Tidak sah, berarti wudunya wajib, salatnya sunnah. Baca Al-Quran tidak wajib, sunnah, tapi baca Al-Quran haram kalau menyentuh Al-Quran haram. Kalau tidak ada wudu berarti wudunya wajib, menyentuh Al-Qurannya sunnah. Jadi begitu. Jadi ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah katakan atau Nabi katakan tidak sah kecuali pakai wudu, berarti wudunya wudu wajib, walaupun ibadahnya sunnah. Itu kita harus tahu. Jadi kita harus tahu kapan wudu wajib, kapan wudu sunnah. Wudu sunnah, contoh, wudu sunnah itu, wudu itu hukum aslinya sunnah. Hukum asli wudu itu sunnah. Sekarang kita lagi tidak mau sholat, tidak mau megang Al-Quran, kita lagi tidak mau tawaf karena bukan di Mekah, maka kita sunnah untuk ada wudu. Sunnah hukumnya. Kapan wudu itu wajib? Ketika kita mau sholat, ketika kita mau menyentuh Al-Quran, ketika kita mau melakukan ibadah yang Allah katakan atau Nabi syaratkan, ibadah ini harus ada wudu, baru wudu itu dari sunnah berubah jadi wajib. Nah, ketika kita wudu wajib, kita harus tahu ini wudu hukumnya wajib. Tapi kalau dia mengira, oh wudu itu hukumnya sunnah kapanpun itu, nah berarti wudu pas untuk ibadah wajib, wudu yang wajib untuk ibadah, tidak sah wudu dia. Kenapa tidak sah? Dia kira wudu itu hukumnya sunnah, padahal wudu ini mau dia pakai untuk sholat. Ya, jadi syarat sah wudu yang keenam, kita harus tahu kapan wudu kita wajib, kapan wudu kita sunnah. Harus tahu. Berarti ini gampang ya, tidak ada sulit, karena udah sangat jelas sekali. Sholat itu tidak sah kalau kata wudu, megang Al-Quran tidak sah kalau kata wudu. Kalau baca Al-Quran makruh, tidak ada wudu. Hanya membaca tanpa menyentuh makruh, tidak ada wudu. Tapi menyentuh Al-Quran haram, tidak ada wudu. Khutbah Jumat harus ada wudu, tawaf harus ada wudu, begitu. Nah, ini ibadah-ibadah yang menjadikan wudu itu hukumnya wajib. Kita harus tahu. Jadi pas kita wudu untuk sholat, kita harus tahu ini wudu hukumnya wajib. Ketika kita wudu untuk hal yang biasa, kita udah paham ini wudu hukumnya sunnah. Itu syarat sah wudu yang keenam. Kemudian yang ketujuh daripada syarat sahnya wudu, alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Dia tidak boleh mengira bahwasannya wudu itu yang wajib, yang fardu-fardunya sunnah. Jadi kalau yang keenam tadi, dia harus tahu ini wudu hukumnya wajib. Yang ketujuh bukan. Yang ketujuh dia harus tahu furudul wudu itu ada berapa. Yang wajib di dalam wudu itu ada berapa? Ada 6, gampang. Ada 6. Kita ulangi. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan, yang keempat usap rambut, yang kelima basuh kaki, yang keenam tertib. Dari basuh muka sampai basuh kaki tertib, tak boleh disilang, tak boleh dibulak-balik. Itu wajib-wajib yang ada dalam ibadah wudu, harus tahu. Umpama dia mengira dari 6 ini ada yang sunnah, maka wudunya tidak sah. Dia kira basuh rambut itu, usap rambut itu sunnah, berarti tidak sah wudunya. Makanya perlu belajar. Syariat ini, agama kita ini harus diambil dari belajar. Tak katik ceritanya orang baru lahir tahu hukum salat, tahu hukum wudu.
Makanya kenapa Nabi nganjurkan kita untuk belajar? Karena hukumnya wajib. Yang seperti ini wajib hukumnya. Kalau ada orang mengira wajib 6 wudu itu sunnah, wudunya tidak sah. Tapi kalau kebalikan, dia kira yang di wudu itu galau-galaunya wajib, itu sah. Kan dalam ibadah wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Contoh yang sunnah, basuh tangan kanan dulu, baru basuh tangan kiri, itu sunnah. Dia kira wajib, tidak apa-apa. Jangan sampai yang wajib dia kira sunnah. Usap rambut wajib, dia kira sunnah, itu yang tidak sah wudunya. Tapi misalkan basuh tangan kanan dulu baru kiri, basuh kaki kiri dulu baru kanan dulu baru kiri, itu dia kira wajib, padahal itu sunnah, tidak pengaruh, wudunya tetap sah. Niat, dia kira niat sunnah, padahal wajib, tidak sah berarti wudunya. Walaupun dia niat Ustaz. Dia niat, cuman ketika dia niat, dia kira niat itu sunnah, tidak taunya wajib, berarti tidak sah wudunya. Tapi tadi basuh 3 kali, wajib itu cuma sekali. Basuh wudu itu wajib sekali-sekali. Sampai 3 kali itu sunnah hukumnya. Dia kira itu wajib, tidak apa-apa, sah wudunya. Dia basuh 3 terus, aku kira selama ini basuh 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, rambut 3 kali itu wajib. Tidak masalah. Wudu Anda tetap sah. Karena itu sunnah dikira wajib. Jadi kalau yang wajib dikira sunnah, wudunya tidak sah. Tapi kalau yang sunnah dikira wajib, wudunya sah baik. Itu menurut syariat kita. Syarat wudu yang ke-7 itu. Kemudian syarat wudu yang ke-8, syarat wudu ini ada 10. Ini udah yang ke-7, berarti tinggal 3. Yang ke-8 dari syarat sah wudu, al-ma'ut tahur. Airnya yang digunakan harus air suci dan bisa mensucikan. Suci dan bisa mensucikan. Ini sudah pernah kita bahas juga di awal kitab. Di awal kitab kita bahas bahwasannya air itu ada yang suci dan mensucikan, dan ada yang suci tidak mensucikan. Patokannya apa? Patokannya gampang. Air yang suci dan mensucikan, patokannya adalah air yang Allah turunkan dari langit atau Allah keluarkan dari bumi. Patokannya. Jadi, air suci itu Ustaz banyu putih, bukan itu patokannya. Banyu bening ini Ustaz, bukan. Berarti kalau suatu saat orang minum, air minum itu warnanya tidak bening, bukan suci berarti. Jadi patokannya kata ulama, air suci dan bisa mensucikan, itu air yang Allah turunkan dari langit atau Allah keluarkan dari bumi. Itu air suci dan mensucikan. Berarti umpama turun banyu hujan tapi rasanya manis seperti madu, itu air bisa digunakan untuk wudu. Atau seperti ada karomat, ada seorang wali dari habaib, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau ini diceritakan pernah menurunkan, berkat doa beliau, menurunkan hujan susu. Jadi banyu hujan itu susu manis, karomah beliau. Air susu itu boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi wajib. Tapi kalau kita dewek yang buat susu, tidak boleh digunakan untuk wudu, karena itu hanya air suci, tidak mensucikan. Apa bedanya? Bedanya kalau air suci tidak mensucikan, hanya bisa untuk diminum, suci, atau untuk membersihkan najis, bisa. Membersihkan masjid, bisa. Membersihkan pakaian kita, bisa. Tapi untuk mensucikan kita, mengangkat hadas, kita tidak punya wudu, jadi wudu. Kita habis junub, wajib mandi, jadi tidak wajib mandi, itu tidak bisa. Harus air yang suci dan bisa mensucikan. Patokannya apa? Tadi kita sebutkan patokan air suci dan bisa mensucikan
adalah air yang Allah turunkan dari langit atau Allah keluarkan dari bumi, air sumur. Air dari langit, air laut, air sungai. Kalau kita bukan untuk ngomong dari tanah itu, dari bawah, atau misalkan kita ngomong itu dari langit, sama baik. Air hujan, air embun. Embun kalau dikumpulkan misalkan jadi air, boleh untuk wudu karena dari langit. Dan tidak mesti seperti air yang kita minum. Umpama tadi turun dari langit hujan madu, boleh buat wudu. Turun dari langit hujan susu, teh, kopi, boleh untuk wudu. Karena patokannya air yang turun dari langit adalah air yang suci dan bisa mensuci. Nah, jadi syarat sahnya wudu kita yang ke-8, harus wudunya dengan air yang suci dan bisa mensucikan. Kemudian syarat ke-9 dan ke-10 ini untuk orang khusus. Jadi 8 tadi untuk semua. Yang ke-9 dan yang ke-10 ini syarat wajib untuk orang yang punya penyakit beser. Beser itu adalah orang yang terus-menerus keluar dari kemaluannya air kencing. Itu beser namanya. Netes terus. Nah, itu hukumnya beda. Hukumnya beda. Pertama, orang yang punya penyakit seperti itu, naudzubillah, a'adzallahu wa iyyakum, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Itu pertama, dia ketika mau salat, yang wajib pertama kali harus nunggu masuk waktu. Sebelum masuk waktu dia wudu, tidak sah wudunya. Nah, jadi disebutkan ini. Yang ke-9 syarat sahnya wudu untuk orang yang punya penyakit beser harus dukhulul waqti, masuk waktu. Salat Isya, nunggu azan Isya baru dia boleh wudu. Belum azan Isya dia sudah wudu, maka wudunya tidak sah. Oh Ustaz, wudu maghrib tidak boleh. Setiap sholat dia wajib wudu. Karena wudunya orang yang punya penyakit beser itu cuma bisa digunakan sekali untuk sholat wajib dan bisa digunakan berkali-kali untuk sholat sunnah. Orang yang punya penyakit beser wudunya sekali untuk yang wajib. Kalau udah dipakai untuk yang wajib, udah. Kalau dia nak sholat wajib lagi, wajib wudu lagi. Itu yang punya penyakit beser. Kapan dia boleh wudu? Dia boleh wudu setelah masuk waktu yang dia ingin sholati. Nak sholat Isya, nunggu masuk waktu Isya. Sudah masuk waktu Isya, baru dia boleh wudu. Belum masuk waktu Isya dia wudu, tak sah wudunya. Tapi kalau kita orang yang tidak punya penyakit beser, satu wudu boleh dia gunakan untuk 5 waktu, bebas, selagi belum batal. Nak wudu sebelum masuk waktu boleh, bebas, selagi dia tidak batal, begitu ya. Jadi untuk orang yang beser itu pertama harus masuk waktu. Kemudian yang terakhir syarat wudu, sah wudu yang ke-10 untuk orang beser juga harus al-muwala, harus nyambung wudunya. Dari niat sampai basuh kaki yang kiri itu harus nyambung. Tidak boleh diputus. Kalau orang yang tidak punya penyakit beser itu hanya sunnah untuk disambung. Misalkan ada orang ini mau katik gawe ini biasanya. Dia nak wudu untuk sholat subuh. Dia basuh dari sekarang mukanya. Jam berapa? Jam 9 dia basuh muka 3 kali. Niat untuk wudu. Nanti jam 11 dia baru basuh tangannya satu, yang kanan. Jam 12 tangan kiri pula dia basuh. Terus misalkan ini orang kata gawe ya. Terus sampailah masuk waktu subuh dia selesai basuh kaki bagian kiri. Sah wudunya sah. Cuman tidak sunnah. Sunnah wudu itu harus disambung. Batasan menyambung itu jangan sampai bagian yang sebelumnya udah kering. Jadi kalau dia basuh muka, kemudian dia basuh tangan, ketika dia basuh tangan yang dibuka air udah kering, berarti dia udah lepas dari sunnah, udah tak ngamalkan sunnah. Itu.
Jadi ada orang diputus-putus wudunya dari sekarang sampai subuh, sah wudunya. Kecuali satu, orang yang punya penyakit beser, wajib dia sambung. Jadi yang punya penyakit beser tadi harus nunggu masuk waktu. Setelah masuk waktu baru dia wudu, dan wudunya harus dia sambung, tidak boleh dia putus-putus. Bahkan dari wudu ke sholat juga harus nyambung, tidak boleh lama-lama nunggu, kecuali nunggu imam di masjid atau di musola. Dia udah masuk waktu, setelah dia masuk waktu dia wudu. Setelah wudu dia santai-santai dulu, ngerokok dulu misalkan, Ustadz sebatang dulu, tidak sah, harus ulangi lagi kaget wudunya. Kenapa? Karena diundur sama dia, tidak disambung. Dari wudu dan sholat tidak disambung. Orang yang punya penyakit beser harus nyambung, wudunya harus nyambung semua, kemudian dari wudu ke sholat juga harus nyambung. Jadi untuk orang yang punya penyakit beser itu pertama harus nunggu masuk waktu. Masuk sudah waktu, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan kedua setelah masuk waktu istinja. Dia cebok dulu. Setelah dia cebok, apa yang harus dia lakukan? Dia pakai pembalut atau pakai perban, pakai apalah yang nutupi kemaluannya biar najisnya tadi tidak kemana-mana. Itu. Setelah dia perban tadi kemaluannya biar najisnya tidak kemana-mana, baru dia wudu. Ustaz, pas dia wudu masih netes, tidak apa-apa, makzur, hukumnya ini dimaafkan oleh syariat. Wudu dia, makanya harus cepat wudu. Selesai wudu dia harus sholat. Selesai sholat boleh dia pakai wudu tadi untuk sunnah-sunnah yang lain. Tapi masuk waktu sholat wajib, maka dia harus mengulangi yang tadi. Perban yang tadi wajib dia buka, wajib dia istinja lagi, wajib dia perbani lagi, wajib dia wudu nyambung ke sholat dan sampai seterusnya. Begitu. Itu untuk hukum orang yang punya penyakit beser. Jadi syarat sah wudu yang 10 tadi, yang ke-9 dan yang ke-10 itu khusus untuk orang yang punya penyakit beser. Adapun kita, orang yang masih normal, sehat insyaallah, tidak wajib, tidak mesti wudunya harus sudah masuk waktu, dan tidak mesti wudunya itu nyambung di antara basuhan wudunya dan wudu sholat juga tidak mesti nyambung. Selagi punya wudu, kapanpun Anda boleh sholat. Itu 10 dari syarat sahnya wudu. InsyaAllah jelas. Nanti di sesi terakhir kita buka soal jawab, yang belum jelas mungkin boleh bertanya, baik di masalah tadi atau di masalah yang lain. Nah, kita baca kitab kedua, yaitu kitab Tasawuf karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyayikhina wa bi ulumi sa'iris salihin fid daraini amin, ila an qal ma urifa qadru syai' bimithli diddihi wala tuslal al-musabu bimithli dzikri man usiba bimithli musibatihi. Beliau nasihati kita, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nasihat beliau di malam hari ini, kata beliau, tidaklah kita bisa mengetahui agung atau besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali kita tahu kebalikan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh, kita tidak akan tahu besarnya nikmat kehidupan kecuali ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Jangan nyenge-nyenge kamu, lama tiga nangis kalau udah ibadah pas lagi hidup. Semua manusia akan meninggal dunia dan tidak tahu kita kapan meninggal. Umur di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan
Jangan banyak penesan hidup ini. Jangan banyak penesan, jangan banyak ketawa, jangan banyak lalai. Boleh kita lalai, lalai yang mubah, untuk apa? Ya refreshing, boleh. Boleh sesekali kita jalan-jalan dengan keluarga. Boleh sesekali kita menghibur keluarga kita. Tapi jangan sampai kelewatan batas. Sehingga nanti ketika kita diambil sama Allah, kita nyesal. Jangankan waktu yang kita gunakan untuk maksiat, waktu yang tidak kita gunakan untuk ibadah saja, itu kita akan sesali nanti di akhirat. Waktu kosong, kelakar betok, Palembang. Tidak ada ngomongi wong, tidak ada ngatoi wong. Cuman duduknya itu, kumpulnya itu tidak ada faedahnya, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Itu waktu yang Anda akan sesali di akhirat. Ngapalah waktu ini dah aku isi untuk ibadah. Bayangkan sampai segitunya penyesalan nanti di akhirat. Apalagi waktu yang kita isi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main jadi. Hidup sangat singkat. Jangan kita banyak lalai dalam kehidupan ini. Jadi paling tidak ada waktu-waktu untuk kita menyusun kembali ibadah kita, menyusun kembali bagaimana agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan mengetahui nikmat besarnya kehidupan kecuali orang yang sudah meninggal dunia. Nah, lah mati, lah habis, dah tak ngomong lagi. Makanya Nabi nganjurkan kita untuk hadir jenazah. Nabi nganjurkan kita untuk mentakziah orang yang ditinggal. Ngapa? Bukannya biar nyingok wong nangis, biar kita tahu, oh cak ini kakek aku jadi mayit. Dianjurkan kita untuk mengantar jenazah biar kita sadar, oh kakek aku yang dibawa di pucuk itu. Di ringgo-ringgo itu aku lagi. Nunggu giliran baik, dan semua pasti akan mendapatkan giliran tersebut. Nah, jadi Nabi nganjurin kita untuk selalu mengingat kematian agar apa? Agar kita mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu tak bisa kita ulang. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam qasidah beliau yang lain, beliau mengatakan waktu yang kita buang-buang itu pantas sekali untuk kita tangisi dengan air mata darah. Bisa mengulang waktu. Tak usah 10 tahun yang lalu, 1 detik barusan tak bisa kita ulang. Sudah lewat. Makanya ketika ulang tahun dirayakan senang, ketawa-ketawa, bahkan sampai lalai, bahkan sampai maksiat. Oi, seharusnya nangis. Umur kau berkurang berarti, bukan bertambah. Betul bertambah angkanya, tambah tua. Tua bangko. Masih tak benar-benar. Tapi ajal makin dekat. Kan begitu berarti. Nah, makanya ketika kita ziarah orang yang sedang kena musibah, ditinggal oleh keluarganya, takziah. Kita mengantar jenazah, kita menyolati jenazah, kita ke kuburan nyingok. Nah, makanya kalau ada penguburan jenazah, usahakan jingok mata kita liang kubur tu, biar takut kita sama kematian. Sehingga kita baru sadar, oh nikmat luar biasa, nikmat hidup ini nikmat yang luar biasa. Masih diberikan kita oleh Allah nikmat hidup agar apa? Agar kita menambah amal ibadah kita. Karena kalau sudah meninggal, ruh sudah di sini, taubat tidak akan diterima, istighfar kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal pun tidak akan ada gunanya lagi. Kenapa? Sudah selesai masa amal. Masa amal itu pas lagi hidup. Sudah hidupnya habis, bukan waktunya amal lagi. Tinggal yaumul jaza, tunggu balasan dari Allah Subhanahu. Maka dari itu, usahakan hidup kita ini punya manfaat. Hidup kita pendek. Walaupun orang yang umurnya panjang, hidupnya pendek. Nabi Nuh yang umurnya 1000 tahun lebih, ketika ditanya, wahai Nabi Nuh, berapa lama kehidupan di dunia? Apa kata Nabi Nuh? Seperti masuk dari pintu ini, keluar ke pintu itu.
lewat be cuman. Umurnya 1000 tahun lebih. Nabi Nuh. Di Al-Quran disebutkan beliau dakwah saja 950 tahun. Itu dakwahnya. Dari diangkat jadi nabi sampai beliau dakwah di tengah kaumnya, sebelum kaumnya diazab oleh Allah 950 tahun. Ini kata ulama umurnya 1000 tahun lebih. Itu ketika ditanya, wahai Nabi Nuh, bagaimana kehidupan di dunia? Lama umur. Masuk dari pintu ini, metu ke pintu itu. Artinya singkat sekali kehidupan di dunia. Maka harus kita gunakan sebaik-baiknya. Gunakan hidup di dunia ini bermanfaat untuk kita, untuk orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, masyarakat setempat. Sehingga ketika kita meninggal dunia, ini pahalanya akan terus mengalir. Itulah pentingnya amal jariah. Itulah pentingnya kita punya andil dalam kebaikan akhirat. Kita sudah meninggal, saldo kita naik terus. Ngapo? Oh, banyak yang amalkan. Generasi setelahnya meneruskan. Generasi setelahnya meneruskan. Ini semua amal untuk kita. Berarti hidup yang Allah berikan untuk kita itu betul-betul sudah kita gunakan dengan sempurna. Tapi kalau hidupnya bangun tidur ke sawah, bangun tidur ke pasar, cari duit, balik malam. Kita tidak katakan itu tidak boleh, cuman itu hidupnya. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Majlis dah galak, ya sudah. Apa bedanya dengan sapi yang di pinggir jalan? Makan dan tidur. Ulama mengatakan jangan jadikan hidup kita ini seperti bahima, seperti binatang. Makan tidur kawin, makan produk terus. Dak hati ibadah, dak hati manfaatnya jangan. Karena kalau seperti itu sayang. Kita kan pengen sudah meninggal, manfaatnya terus banyak, terus mengalir. Dan tergantung apa yang Allah berikan untuk kita. Yang Allah berikan ilmu berarti manfaatnya dari bab ilmu. Yang Allah berikan ilmu manfaatnya jabatan, dari jabatan. Jabatan dapat jabatan berapa tahun? 5 tahun. Gunakan 5 tahun ini jadi penambah saldo untuk di akhirat. Cak mana caranya? Majlis taklim izinkan, maulid izinkan, disupport, didukung. Ini akan menambah pahala Anda terus. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak mengetahui nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali kita lihat kebalikannya. Yang kedua, nikmat kesehatan. Itu kita tidak bakal tahu nikmat sehat kecuali kalau kita ke rumah sakit. Nah, masuk ke rumah sakit. Ada yang diimpus di paha, ada yang diimpus di kaki, ada yang diimpus di dada. Nauzubillah min dzalik. Ada yang dimasukkan jarum dari tenggorokan. Oh, alhamdulillah diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan apa bisa? Ada yang makan tidak bisa macam-macam. Ada orang kaya luar biasa makannya dibatasi. Tidak baca makan bakso, tidak baca makan mie ayam, makan pempek, apa lagi tidak bisa. Ini nikmat dicabut udah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengen tahu nikmat sehat, maka lihat orang yang lagi sakit. Maka yang Nabi nganjurkan kita untuk menjenguk dan membesuk orang yang lagi sakit. So, datang ziarah mari. Cuman jenguk orang yang lagi sakit itu ada adabnya. Jenguk orang yang lagi sakit 2 jam. Tambah sakit orang itu. Lah ada bawa apa-apa. Ngabisi kopinya, buah yang di depan dia dimakan pula. Nah, itu bukan adabnya. Jadi jenguk yang lagi sakit jangan lama-lama. Jenguk itu biar kita lihat kabarnya, biar dia senang dan kita mengambil ibrah dari Allah. Oh, begini orang yang lagi sakit. Bersyukur bukan kita yang lagi sakit. Bersyukur kita masih bisa pergi ke majlis taklim. Itu nikmat majlis taklim. Pengen tahu nikmat bisa hadir majlis taklim? Coba tengok yang ada hadir majlis taklim. Baik karena alasan memang Allah berikan dia uzur, atau bukan karena alasan tidak tergerak hatinya untuk belajar bab wudu misalkan. Wudu dia tidak sah. Wudu kita yang selama ini tidak sah karena kita belajar, alhamdulillah jadi sah. Kalau wudu sah, solat kita sah. Berarti solat kita diterima. Yang wuduknya tidak sah, solatnya tidak sah, berarti sama belum solat. Na'udzubillah min dzalik. Oh, berarti nikmat besar hadir majlis taklim.
Karena banyak sekali masih yang tidak mau hadir majlis taklim. Banyak sekali masih yang tidak mau mendengar kajian. Ya. Berarti begitu. Jadi caranya gampang. Lihat kebalikannya. Kita baca Al-Quran, lihat orang yang tidak baca Al-Quran. Kita gampang bersedekah, lihat orang yang tidak mau bersedekah. Kita bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lihat orang yang tidak bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Kita alhamdulillah bukan pecandu narkoba. Kita alhamdulillah bukan pemabuk. Kita alhamdulillah bukan pencuri. Disyukuri. Ada orang yang pecandu narkoba. Ada orang yang tidak bisa meninggalkan mabuk. Ini musibah. Jadi jangan dikira musibah itu cuman duit hilang, motor hilang, sapinya hilang, itu musibah. Ya, musibah yang paling terbesar itu musibah di dalam agama. Sapi hilang musibah, tapi bisa diganti. Motor hilang musibah, bisa diganti. Keluarga ada yang meninggal, kerabat yang kita sayangi meninggal, musibah. Tapi begitulah hidup. Lama kelamaan juga akan lupa kita. Tapi kalau agama kita yang diambil sama Allah atau kita diharamkan oleh Allah untuk taat kepadanya, waduh, itu musibah tiada duanya. Ditutup mata hatinya, tidak bisa menerima nasihat, musibah yang besar. Nah, jadi jangan dikira musibah itu yang dunia kita nih, pandangan kita di dunia be. Jadi kita anggap musibah itu dunia be. Nah, musibah itu banyak yang lebih besar daripada musibah dunia. Musibah agama itu musibah yang terbesar. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, setiap aku dapat musibah, aku bersyukur kepada Allah. Sahabat atau murid-muridnya bingung. Ini Sayyidina Umar ngomong apa? Dapat musibah, bukan dia ngeluh, bukan dia gerutu, bukan dia merajuk, bukan, tapi dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Pertama, kata Sayyidina Umar, ketika aku mendapat musibah, aku bersyukur kepada Allah. Musibah yang Allah kirimkan untukku tidak lebih besar daripada ini. Sapi hilang, alhamdulillah sikok, bukan 10. Itu. Ya, itu yang beliau lihat. Jadi musibahnya pun menjadikan beliau hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku dapat musibah, aku bersyukur, ya Allah, bukan masalah agama yang kau ambil. Musibah dunia, musibah harta, musibah anak istri, bukan musibah agama. Itu yang menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab bersyukur kepada Allah setiap dapat musibah. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngajari kita biar bagaimana cara hidup yang sehat dan senang. Jadi misalkan lagi katik duit, ya, itu jingok kebalikan, jingok yang lebih parah. Nabi juga udah ngajari sebelum Habib Abdullah. Kata Nabi, masalah akhirat lihat yang di atas, masalah dunia lihat yang di bawah. Makan sehari 3 kali, lauknya udah lemak, alhamdulillah. Ada orang yang makan sehari 2 kali karena tidak punya. Yang makan sehari 2 kali, alhamdulillah. Ada yang makan sehari sekali, terus jingok di bawah. Yang makan sehari sekali, alhamdulillah. Ada yang tidak makannya dalam sehari. Jadi kalau kita setiap musibah, cobaan dari Allah, kita lihat yang di bawah, ini selagi masalah dunia, itu kita akan bersyukur terus. Tak kena penyakit stres, tak katik bunuh diri karena buntu, itu tak katik. Yang bunuh diri karena buntu, tak katik duit, bunuh diri, itu berarti orang yang tidak paham agama, jauh dari Allah, jauh dari majlis taklim. Tapi insya Allah yang hadir majlis taklim katik yang bunuh diri karena buntu, apalagi putus cinta. Untuk anak muda itu bodoh sekali. Bunuh diri itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Jadi ma'asyiral hadirin, sekali lagi Nabi ngajari kita biar hidup senang, biar hidup kita ini tentram terus. Masalah dunia kata Nabi lihat yang di bawah, tapi masalah akhirat lihat yang di atas. Kita sehari baca Al-Quran setengah juz, jangan jingok yang tidak baca Al-Quranian. Kalau kita melihat orang yang tidak baca Al-Quran, kita bandingkan dengan diri kita yang baca Al-Quran sehari setengah juz, nyengeh terus kita, oh senang, aku lah baca Al-Quran sehari. Tapi lihat orang yang baca Al-Quran sehari 5 juz. Nah itu kita ada termotivasi, oh cak mana aku bisa lebih banyak dari setengah juz.
Jadi masalah akhirat, masalah ibadah, jangan lihat orang yang di bawah Anda. Salat, alhamdulillah aku salat 5 waktu Ustaz, tidak pernah bolong. Jangan lihat yang tidak pernah salat. Lihat orang yang salatnya di musola atau di masjid terus, jamaah terus, termotivasi. Sudah dia jamaah, lihat orang yang salat sunnahnya banyak, termotivasi. Terus. Kalau masalah ibadah kita tidak akan putus. Sampai kita menghadap Allah, kita akan selalu dalam keadaan berusaha untuk menambah ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah mati dalam keadaan husnul. Dia meninggal dalam keadaan terus ingin menambah ketaatan, kedekatan kepada Allah. Itulah makna dari meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah hamba-hamba yang cerdas, yang bisa menghargai nikmat yang Allah berikan, yang bisa menghargai nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat taufik hidayah. Jadi gampang, pengen tahu nikmat ini besar, bandingkan dengan wong yang tidak diberi sama Allah nikmat tersebut, maka kita akan menganggap oh ini nikmat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba tersebut yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terus menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.